Kaidah nomor 36. Di kaidah nomor 35 kita sudah melihat bagaimana pentingnya menguasai usul dan kaidah. Karena bisa dikatakan usul dan kaidah itu yang merupakan hakikat daripada ilmu. Adapun puru-purunya itu merupakan persoalan-persoalan ilmu. Yang mana dengan memiliki atau menguasai usul kita bisa menakar mana puru yang benar, mana puru yang salah, mana puru yang terkategori bagian daripada usul, dan mana puru yang bukan terkategori pada usul. Kita akan bisa melihat bagaimana para pembicara di dalam satu hal tanpa memiliki kaidah dan usul. Misalnya, orang yang mengaku dirinya ahli akidah, baca Quran, baca sunnah, menemukan ayat-ayat yang dia itu mutasyabihat, ya mereka misalnya membiarkan begitu saja sehingga menyebabkan adanya tajsim. Kalau misalnya karangan fuqaha, orang yang mengaku dia itu faqih tetapi tidak memiliki kaidah dan usul, maka dia itu akan bisa jadi jumud, bisa jadi ijtihad seenak udel. Maka karena itu penting bagi kita untuk antusias mendapatkan usul daripada ilmu dan mengkaidah-kaidahkannya. Oleh karena itu di kaidah nomor 36 ini musonif akan memperlihatkan pentingnya kaidah. Langsung saja. Qala mu'allifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana biulumi amin ya Allah ya rabbal alamin. Dabtul ilmi bi qawaidihi muhimun li annaha tadbitu masailahu. Merumuskan ilmu dengan kaidah-kaidahnya, yang mana kita sudah ketahui bahwasanya kaidah itu adalah qadiyatun kulliyatun muntabiqatun bi jami'i juz'iyatiha, adalah proposisi universal yang mengakomodir semua masalah partikularianya. Maka jelas di sini manfaat pertama daripada kaidah adalah pali anah tadbitu masailahu, karena kaidah ini dia itu tadbitu, merumuskan atau mengikat persoalan-persoalan yang masuk ke dalamnya. Itu jelas ya. Jadi kaidah itu ya seperti folder-folder yang dia itu memasukkan file-file yang dia itu serupa. Terus yang kedua watubhimu ma'anihi, dan membantu memahamkan kita terhadap hakikat daripada ilmu, yaitu mana-mana ilmu. Karena begini, kita memahami satu konsep, ada satu contoh. Nah, satu contoh ini terkadang belum memberikan kejelasan akan keilmuan yang kita miliki. Maka dengan adanya contoh-contoh yang lain, terus ditemukan titik temunya, jami' mustarok, nah itu akan membuat gambaran lengkap tentang makna ilmu tersebut. Berikutnya, watudroku biha mabanihi. Dan demikian juga dengan adanya kaidah akan membantu dengan kaidah ini memahami struktur daripada keilmuan. Kan yang namanya keilmuan itu ketika dia dituliskan akan terdiri daripada bab, pasal, yang kurang lebihnya apabila kita hanya mengikuti perkataan-perkataan tanpa melihat daripada ruh keterkaitan setiap bab, kita akan kehilangan struktur ilmu secara lengkap. Nah, dengan kaidah ini kita bisa menembus sekat-sekat dalam tulisan sehingga kita melihat bangunan maknawinya secara utuh gitu, tanpa teralihkan oleh penjabaran-penjabaran perkataan yang mungkin tersekat, terlalu panjang, yang kurang lebihnya bagi para pemula seringkali mencari ilmu itu tersesat di narasi-narasi dalam bentuk penguraiannya kan. Dan berikutnya ya, manfaat daripada kaidah itu apa? Watanpil ghalata an dakwahu, yaitu meniadakan kesalahan dari mengaku ilmu. Terus berikutnya watahdil mutabassira fihi, dan berikutnya akan memberikan bimbingan petunjuk bagi orang yang mutabassir, bagi orang yang benar-benar melek atau mengetahui terhadap ilmu. Ya, dengan memiliki kaidah artinya penguasaan kita terhadap cabang ilmu tertentu akan lebih cepat, dan ini pun menjadikan kita itu mutabassir, artinya melek, sehingga ketika ada kasus-kasus baru di luar daripada kitab, nah kita akan lebih dimudahkan untuk memasukkan masalah-masalah baru ini dengan apa yang kita punya dari contoh-contoh yang adanya. Dengan apa? Dengan mendeteksi adanya titik temu. Dan berikutnya watu inul mutadzakiro
alaihi, dan akan membantu untuk mengingat alaihi terhadap ilmu. Ya kurang lebihnya apabila kita memiliki kaidah-kaidah tertentu, meskipun kita tidak menghafal tentang persoalannya, dengan mengingat kaidah ini akan lebih cepat mengingat persoalan-persoalan puruknya. Wa tuqimu hujjatal munajjir. Terus juga dengan adanya kaidah ini kita bisa meluruskan argumentasi dalam situasi munajoroh apabila kita berdiskusi dengan orang lain. Nah, artinya di dalam situasi tersebut kita bisa meluruskan pernyataan-pernyataan orang lain tepat atau tidaknya dengan usul yang sudah disepakati. Wa tuwadihul muhajjata linnajir, dan dengan adanya penguasaan terhadap kaidah juga akan lebih membantu di dalam menjelaskan sasaran yang ada pada objek yang sedang direnungkan oleh si peneliti. Ya artinya kalau misalnya di dalam bab qiyas dia akan lebih cepat di dalam takhrijul manat atau tahqiqul manatnya. Wa tubayyinul haqqa li ahlihi wal batil fi mahali, dan berikutnya adalah menjelaskan kebenaran bagi orang yang berhak dan kesalahan pada tempatnya. Nah, kurang lebih itulah manfaat-manfaat yang akan dirasakan jika kita itu telah merumuskan ilmu dengan kaidah-kaidahnya. Lalu kapan sekarang kaidah itu dimunculkan? Kan kalau kita melihat bagaimana cara ilmu berkembang, pasti pertama-tama adalah usul, lalu melahirkan masalah-masalah puru. Setelah masalah-masalah purunya banyak, lalu dilihatlah titik temunya. Muncullah sebuah kaidah. Berarti di sini kita melihat puru melahirkan sebuah kaidah, dan kaidah nanti melahirkan sebuah puru yang baru. Jadi gimana nih, satu sama lain seperti seolah saling terkait. Oleh karenanya di sini itu di awal-awal mutaqaddimin mereka memperbanyak puru, dan mutaakhirin mereka itu mendobitkannya dengan kaidah, yang melalui kaidah itu memunculkan masalah-masalah yang baru. Itu adalah dimensi pemahaman yang berbeda. Jadi kurang lebihnya kalau mutaqaddimin itu dari atas ke bawah, kalau misalnya mutaakhirin dari bawah ke atas dan memunculkan lagi persoalan-persoalan baru. Yang musannif di sini mengatakan wa istikhrajuha min furu'ihi inda tahqiqiha amkana li muridiha, dan mengeluarkan kaidah dari masalah-masalah keilmuan tertentu saat menelitinya amkana itu mungkin bagi orang yang menginginkannya. Ya artinya bukan sesuatu yang mustahil jika mutaqaddimin di waktu bersamaan melahirkan masalah puru, dan dari masalah puru itu beliau melahirkan kaidah-kaidah. Lakin akan tetapi bu'dul abham, dimensi pemahaman, maniun, menghalangi hal tersebut sebagaimana tadi saya singgung. Palijalika, oleh karenanya ihtamma, antusias atau memberikan perhatian lebih biha pada kaidah al mutaakhir, yaitu ulama-ulama yang belakangan, dunal mutaqaddim, bukan orang-orang yang terdahulunya. Oke, dengan ini mudah-mudahan kita di dalam pengajian apapun atau kajian apapun, jika kita ingin mendapatkan sebuah ilmu, maka dapatkanlah kaidahnya. Wallahu subhanahu a'lam.